Ini adalah acuannya adalah bagaimana kita membuat suatu perencanaan fasilitas yang ada pada suatu industri, atau katakanlah kalau gampangnya kalau kita ngomong industri itu luas. Kadang-kadang kita menyebutnya sebagai pabrik, padahal ada perbedaan antara pabrik dengan industri. Kalau pabrik itu konotasi kita adalah suatu bangunan yang memang di situ terdapat proses produksi untuk menghasilkan suatu produk dengan mengolah bahan bakunya. Katakanlah di situ menghasilkan sepatu, pabrik minyak, ada judulnya minyak. Tapi kalau kita ngomong tentang industri, maka industri tentunya lebih luas. Tidak hanya yang menghasilkan suatu produk, tapi industri itu juga yang terkait dengan jasa, kemudian ada industri manufaktur dan lain sebagainya. Oke, saya share PowerPoint-nya dulu. Nah, pada pertemuan pertama ini secara umum akan saya sampaikan dulu tentang perancangan bisa kita sebagai perancangan fasilitas ataupun sebagai perencanaan fasilitas dalam suatu industri. Jadi kita awali dengan definisi pabrik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, definisi pabrik itu merupakan suatu tempat di mana di dalamnya terdapat berbagai macam faktor, mulai dari faktor manusianya, faktor peralatan, mesin, kemudian material, bahan bakunya, bahan untuk membuat produknya. Di situ juga ada masalah permodalannya dan berbagai sumber daya yang dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif dan efisien serta aman. Ini adalah definisi dari suatu pabrik. Kalau kita berbicara tentang industri, itu tentunya lebih luas daripada pabrik tadi. Jadi ada klasifikasi industri. Yang pertama adalah penghasil bahan baku atau yang menghasilkan bahan. Misalnya kalau penghasil bahan baku ini adalah menghasilkan bahan untuk bahan baku industri lainnya, seperti misalnya industri minyak, pengolahan biji, dia akan menghasilkan produk sebagai yang turunannya dapat digunakan sebagai bahan baku pada produksi lainnya. Kemudian pemintalan benang yang akan digunakan untuk industri tekstil. Kemudian ada banyak industri bahan baku ini adalah salah satunya adalah sebagai penghasil bahan baku, atau dalam istilahnya kita sebut sebagai primary raw material industry. Yang kemudian yang kedua adalah manufaktur. Manufaktur ini merupakan industri yang memproses bahan baku untuk menghasilkan berbagai produksi. Jadi di dalam manufaktur ini ada yang menghasilkan bahan baku untuk industri selanjutnya maupun menghasilkan produk yang sudah langsung sebagai konsumsi bagi konsumen. Jadi yang masuk dalam industri manufaktur ini banyak sekali, dan bahkan istilahnya kalau kita klasifikasikan, sebagian besar industri ini adalah merupakan industri manufaktur. Kemudian yang ketiga adalah distribution industry atau sebagai penyalur.
Ini adalah kegiatan yang menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Konsumen di sini juga dapat berarti tidak hanya langsung dipakai, tapi juga produsen-produsen yang lain yang menggunakan produk dari manufaktur ini juga merupakan kegiatan. Jadi sebagai contoh misalnya menyalurkan dari industri minyak kemudian disalurkan untuk ke pabrik sebagai bahan bakar pada pabrik tersebut. Nah, itu juga kelihatan. Jadi dalam kegiatan distribusi ini kegiatan yang dilakukan mulai dari pembelian, penyimpanan, kemudian pengangkutan, packagingnya, itu adalah termasuk kegiatan dalam industri-industri yang tergolong pada industri distribusi atau sebagai penyaluran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah industri pelayanan atau service industry. Nah, industri pelayanan ini lebih mengacu pada menghasilkan jasa baik itu jasa yang istilahnya bersifat langsung dinikmati oleh masyarakat maupun jasa pada bidang untuk melayani semacam institusi lah, seperti bank, pengangkutan, rumah sakit dan lain sebagainya. Maka istilahnya jasa di sini juga melayani kegiatan industri lainnya, katakanlah ada jasa penyewaan, ada jasa pengangkutan, menyewakan peralatan dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk industri pelayanan, service industry. Bahkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menemukan namanya kegiatan yang istilahnya pelayanan ini. Dalam hal-hal yang sederhana kita bisa merasakan pelayanan dari istilahnya yang marak sekali itu GoFood, pengantaran, jasa pengantaran dan sebagainya ini. Nah, ini termasuk dalam golongan service industry. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu sistem input-output proses produksi ini, dapat kita gambarkan di sini bahwa di dalam suatu sistem lingkungan itu terdapat berbagai faktor yang terlibat dalam proses industri tersebut, mulai dari modal, informasi, SDM, energi, sumber daya alam sebagai bahan bakunya, permesinan dan lain sebagainya. Ini terintegrasi dalam suatu proses produksi. Dalam suatu proses produksi ini ada beberapa proses yang mendukung di dalamnya, mulai dari proses manajemennya, kemudian di dalam kegiatan produksi tersebut juga kadang-kadang istilahnya menghasilkan limbah, kemudian diolah lagi, ada yang didaur ulang di dalam pabrik, kemudian sampai ke itu sudah menjadi barang jadi, barang produksi, maka kemudian disalurkan kepada konsumen untuk dikonsumsi. Nah, hasil dari konsumsi barang tersebut akan muncul limbah akan didaur ulang di pabrik, kemudian dikembalikan lagi ke dalam suatu proses. Jadi ini istilahnya kalau kita sederhanakan, dalam suatu proses produksi ini inputnya adalah ada kelompok modal, informasi, sumber daya dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya ada input dari proses manajemen yang dilakukan oleh manajerial pabrik, kemudian dan di dalamnya juga ada input dari hasil daur ulang di dalam pabrik tersebut, kemudian dikonsumsi. Dan ini berputar, ini istilahnya ada suatu siklus yang terjadi pada kegiatan industri ini.
Kemudian kalau kita klasifikasikan pada proses manufaktur, ini ada berbagai macam proses yang terjadi. Ada proses yang terjadi secara terus-menerus, kita namakan sebagai continuous process industry. Ini adalah industri yang berlangsung secara terus-menerus selama 24 jam, tidak ada waktu berhentinya. Nah, pada proses industri yang seperti ini biasanya dalam mengatur jadwal produksinya kita mengenal ada terjadi shift untuk karyawannya ada, dan ini banyak terjadi pada proses yang memang tidak memungkinkan, istilahnya tidak secara ekonomis kalau kita melakukan itu harus diputus itu. Jadi ini lebih cenderung pada upaya untuk mengefektifkan proses, karena begitu proses itu suatu proses itu berhenti, maka untuk mengawalinya lagi akan membutuhkan suatu waktu dan membutuhkan suatu biaya yang tinggi. Ini banyak kita jumpai seperti pada misalnya di dunia industri tekstil. Kita tahu ada kalau kita karyawan itu ada shift pagi, shift siang, shift malam, proses itu berlangsung terus. Karyawan yang diatur untuk mengawakinya berlangsung terus. Kemudian saya pernah mengikuti waktu jadi LO di pengeboran minyak. Itu proses untuk melakukan pengeboran itu juga berlangsung selama 24 jam non-stop. Jadi untuk drillingnya itu juga dilakukan oleh karyawan yang bergantian. Kalau di dalam drilling industri itu, di dalam pengeborannya itu mereka shiftnya shift 12-12, jadi kerjanya mereka 12 jam. Ada yang kerja dari jam 6 pagi sampai 6 sore, dan ada yang kerja dari 6 sore sampai 6 pagi. Ada juga yang shiftnya dari 12 malam ke 12 siang dan 12 siang ke 12 malam. Intinya proses tersebut berlangsung secara terus-menerus, tidak ada berhentinya. Ini ada industri yang prosesnya seperti itu. Kemudian ada industri yang proses produksinya berlangsung secara berulang kembali. Istilahnya bahasa kerennya adalah repetitive process industry. Nah, ini kegiatan ini secara berulang-ulang dan serupa. Ini dapat dihentikan sewaktu-waktu, tapi akan banyak banyak menimbulkan kerugian. Jadi proses yang seperti ini bisa dilaksanakan. Jadi berbeda kalau yang pertama itu memang tidak bisa di stop proses produksinya, jadi harus berlangsung terus. Yang kedua itu proses ini bisa di stop, bisa diberhentikan, tetapi untuk mengawalinya lagi membutuhkan suatu proses yang panjang dan biayanya lebih tinggi. Kemudian jenis yang ketiga adalah industri yang proses produksinya berlangsung terputus-putus. Ini kita kenal sebagai intermittent process industry. Ini industri yang seperti ini biasanya menghasilkan produknya itu sesuai dengan order. Jadi misalnya industri yang produk by order. Jadi kalau belum ada order maka dia belum memproduksi suatu produk. Ini kita kenal sebagai industri yang proses produksinya terputus-putus. Nah, perbedaan antara tiga macam proses manufaktur ini juga pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana pada saat perencanaan industri tersebut. Jadi nanti bagaimana kita akan meletakkan mesin produksinya, nanti layoutnya, apakah layoutnya yang secara istilahnya berderet dari proses awal sampai proses akhir, atau nanti diletakkan secara melingkar dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi proses manufaktur ini
terhadap nanti perencanaan tata letak pabriknya atau tata letak mesin-mesin produksinya, dan juga terhadap bangunan-bangunan penunjangnya akan istilahnya terpengaruh oleh bagaimana nanti proses produksi yang dilangsungkan dalam suatu industri tersebut. Nah, kemudian kalau kita kembali ke masalah definisi tata letak pabrik, ini dapat dijelaskan bahwa tata letak pabrik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perancangan susunan fasilitas fisik untuk meningkatkan efisiensi peralatan, material, orang, dan energi. Nah, ini adalah masalah tata letaknya pabrik. Di dalam tata letak pabrik tersebut kita terdapat ada perancangan fasilitas. Ini merupakan perancangan yang meliputi lokasi pabrik dan bangunan, tata letak, dan penanganan material. Jadi inti dari mata kuliah kita ini tentang perencanaan fasilitas ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap bagaimana kita nanti akan menentukan lokasi pabrik, kemudian bagaimana perencanaan bangunan yang dilaksanakan, kemudian juga termasuk tata letak alat-alat produksinya, tata letak permesinannya, termasuk bagaimana nanti material handlingnya, bagaimana cara pergeseran material dari satu lokasi produksi ke lokasi produksi yang lainnya. Nah, ini akan merupakan yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini. Jadi kalau kita elaborasi, kita kupas satu persatu, perancangan fasilitas ini di awal kita akan merancang meliputi lokasi pabrik dan bangunan, tata letak dan material handlingnya. Sehingga perancangan tata letak pabrik atau perencanaan fasilitas nanti merupakan bagian dari kegiatan perencanaan fasilitas pabrik. Jadi dalam kita melaksanakan perencanaan fasilitas tersebut, kita akan membicarakan tentang lokasi pabrik, bangunan, tata letak, serta bagaimana material handlingnya nanti. Yang akan dilaksanakan nanti pada saat kegiatan perencanaan fasilitas, maka yang pertama adalah menganalisis, membentuk konsep, merancang dan mewujudkan sistem bagi pembuatan barang dan jasa. Kemudian mengoptimalkan hubungan antara tugas pelaksanaan aliran barang, aliran informasi, dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha serta yang secara sangkil, ekonomis, dan aman. Jadi ini yang akan kita laksanakan pada perencanaan fasilitas tersebut. Kemudian juga merupakan monitoring berbagai materialnya. Materialnya mulai dari datangnya pada saat sebagai bahan baku, kemudian bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi itu melalui beberapa proses produksi sampai ke nanti ke jadi bahan jadi, kemudian dikirimkan ke gudang, ke distributor. Bagaimana nanti kita akan merencanakan untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita gambarkan, ini urutan-urutannya adalah demikian. Nah, istilahnya perencanaan fasilitas sebagai induknya ini akan meliputi dari lokasinya, kemudian perancangannya bagaimana nanti struktur bangunannya, bagaimana nanti tata letak fasilitas produksinya. Nah, istilahnya kita bagaimana akan meletakkan
mesin-mesin produksinya itu layoutnya nanti akan seperti apa. Tentunya juga ini terkait dengan ketersediaan lahannya, sehingga bisa diletakkan pada posisi-posisi yang memudahkan proses produksi, juga meminimalkan biaya yang bisa muncul dari proses produksi tersebut. Kemudian juga bagaimana nanti sistem pemindahan materialnya, apakah kita perlu menggunakan peralatan bantu seperti forklift, atau kita membuat suatu pemindahan dengan ban berjalan, atau hanya dilakukan dengan manual, maka ini akan terpengaruh nanti pada perencanaan selanjutnya. Ini adalah yang secara urut-urutannya yang dilakukan adalah seperti ini. Ini kalau secara khusus pada perusahaan manufaktur, maka hierarkinya seperti ini. Jadi mulai dari merencanakan fasilitas manufakturingnya, kemudian menentukan lokasinya. Setelah lokasinya ditentukan, baru layoutnya ini tidak hanya layout masalah gedung-gedungnya saja, tapi juga layout mulai dari proses produksinya sampai ke bangunan-bangunan yang menunjang dari proses produksi, seperti bagaimana nanti parkirnya, bagaimana kita meletakkan tempat untuk nestingnya, kemudian tempat makannya, waktu pekerja istirahat dan sebagainya. Dan juga material handlingnya, ini merupakan bahasan yang tersendiri material handlingnya ini. Kemudian kalau misalnya pada, ini salah satu contoh pada perencanaan fasilitas untuk layanan jasa pada IGD lah, emergency room. Maka yang perlu dilaksanakan untuk merencanakan pada perencanaan IGD, maka letaknya dulu lokasi dari emergency room-nya. Kemudian setelah letaknya ditentukan, kemudian baru perencanaan di dalam emergency room IGD tersebut, maka sistemnya apa saja yang harus ada di dalam ruangan tersebut. Setelah semua sistemnya harus ada, bagaimana kita akan menempatkan masing-masing peralatan tersebut. Nah, untuk menentukan letaknya, tentunya di sini yang terlibat juga orang-orang yang akan istilahnya dalam perencanaan ini, tentunya harus orang-orang yang akan menggunakan emergency room tersebut, sehingga nanti pada tanya, maka itu dapat memudahkan katakanlah dokter atau perawat yang bekerja di situ. Kalau kita dalam merencanakan kita tidak menggunakan, istilahnya perencanaannya itu tidak melibatkan orang yang akan menggunakan, dokter atau perawatnya, mungkin kita meletakkannya akan efisien tempatnya, muat banyak, tapi begitu pas mau digunakan justru nanti akan memberikan kesulitan atau memberikan hambatan dokter yang menggunakan peralatan tersebut. Maka pada saat perencanaan juga tentunya melibatkan personil-personil atau pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga nanti bagaimana pergerakan pasiennya, bagaimana pergerakan personilnya yang terlibat di dalamnya, ini direncanakan pada saat kita merencanakan suatu emergency room. Ini adalah salah satu contoh bagaimana proses yang terjadi pada saat kita melakukan perencanaan emergency room. Hingga bidang-bidang pada kajian rancangan fasilitas itu sangat
banyak ya. Istilahnya bidangnya mulai dari pengangkutan, penerimaan, kemudian bagaimana gudang bahan bakunya, bagaimana proses produksinya, kemudian bagaimana perakitan. Karena di dalam membentuk suatu produk itu kadang-kadang tidak istilahnya tidak dilakukan oleh satu unit produksi saja. Mungkin ada beberapa unit produksi yang akan menghasilkan satu produk. Sebagai contoh misalnya kita ada pesawat telepon, itu mulai dari gagangnya, mulai dari panelnya, mulai dari kabelnya, itu mungkin tidak diproduksi oleh satu tempat, tapi beberapa unit produksi kemudian digabungkan dalam unit perakitannya, sehingga itu juga merupakan satu kajian yang perlu didalami juga. Kemudian nanti mulai dari pengemasan, pengepakan, pemindahan barang, material handlingnya, kemudian pelayanan pegawainya. Jadi banyak bidang-bidang kajian pada perencanaan fasilitas ini. Sehingga sebenarnya ilmu untuk merencanakan fasilitas suatu pabrik itu merupakan ilmu yang sangat luas. Kajian-kajian ini sangat banyak. Jadi kegiatan produksi penunjang, bagaimana nanti pengirimannya, banyaklah ini. Ini adalah bidang-bidang pada kajian perancangan fasilitas. Sampai terakhir ke limbahnya atau buangannya. Tentunya untuk penanganan buangannya juga harus mendapatkan perhatian dari pada saat perencanaan. Bagaimana nanti misalnya limbah tersebut apakah bisa diolah atau didaur ulang, atau harus diolah agar tidak membahayakan, dan ini semua harus direncanakan dari awal, termasuk tempatnya juga harus direncanakan. Nah, sehingga kalau kita membahas tentang apa sih tujuan untuk perancangan fasilitas ini, yang pertama adalah memudahkan proses manufaktur. Jadi memudahkan, kalau kita sudah merencanakan dari awal, tentunya proses yang berlangsung akan lebih berjalan dengan baik, karena kita sudah menganalisa dari awal, mulai dari faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya sampai kemungkinan hambatan-hambatan yang akan dilalui. Kemudian dalam merancang fasilitas ini ada tujuannya adalah meminimumkan pemindahan barang, atau material handlingnya itu harus dikelola sedemikian rupa agar karena untuk pemindahan barang itu ini kan membutuhkan suatu proses yang tentunya kalau kita hitung secara cost atau biaya, itu akan muncul biaya di situ. Mulai dari barang baku datang itu paling tidak harus lokasinya harus paling dekat dengan proses awal produksi. Jangan sampai gudang awal, istilahnya gudang bahan bakunya itu lokasinya jauh dari proses awal produksi. Karena untuk memindahkan nanti akan butuh biaya lagi. Apalagi kalau proses untuk pemindahannya dari gudang ke tempat produksi itu cukup jauh, tentunya biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak lagi. Sehingga meminimalkan pemindahan barang ini terkait dengan usaha untuk meminimalkan biayanya juga. Kemudian memelihara keluasan susunan dan operasi. Ini kalau tujuan untuk keluasan susunan dan operasi ini terkait dengan bagaimana layout barang alat-alat produksi tersebut agar proses produksinya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi istilahnya pergerakan material itu juga perjalanannya dari katakanlah unit produksi 1
unit produksi 2, ketiga dan seterusnya itu bisa katakanlah mengalir dengan baik. Jangan sampai letaknya nanti katakanlah habis dari timur nanti ke ujung sana, balik lagi ujung sini, balik lagi sana. Jadi kita harus membuat suatu perancangan agar prosesnya itu bisa berjalan atau mengalir dengan baik. Dan tujuannya juga memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi. Jadi ini terkait dengan juga harus menjaga keseimbangan antara unit produksi satu dan yang lain, karena masing-masing unit produksi kadang-kadang memiliki kecepatan yang berbeda antara untuk menghasilkan produk-produk setengah jadi. Ini harus diselaraskan agar tidak terjadi ada istilahnya penumpukan barang setengah jadi yang akhirnya peralatan. Ini juga diusahakan agar alat produksi bisa digunakan semaksimal mungkin agar jangan sampai kita melakukan suatu pengadaan peralatan yang sebenarnya bisa digunakan secara bersama dengan proses yang lain. Jadi kita harus bisa merencanakan juga agar meminimalkan investasi pada peralatan yang sebenarnya bisa kita efisienkan. Kemudian menghemat pemakaian ruang bangunan, penempatannya harus efisien sehingga tidak banyak ruang yang kosong yang istilahnya tidak terpakai, harus bisa dimaksimalkan. Meningkatkan kesanggupan tenaga kerja, jadi tenaga kerja harus istilahnya tepat, the right man on the right place, harus benar-benar tepat sesuai dengan kompetensinya. Kemudian memberi kemudahan keselamatan bagi pegawai dan memberi kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita merencanakan pendukung produksi. Jadi kita menyediakan tempat untuk istirahat, kemudian untuk pembersihan, toilet, kamar mandi, kantin, dan lain sebagainya, sehingga ini akan memberikan rasa nyaman bagi para pekerja. Jadi kita harus juga merencanakan ini juga. Jangan sampai kita memiliki pekerja yang banyak atau personilnya banyak, tetapi jumlah fasilitasnya kurang memadai. Nah, itu harus kebutuhan yang diperlukan. Jadi secara keseluruhan tujuan dari kegiatan perancangan fasilitas ini adalah membawa input atau masukan melalui setiap fasilitas dalam waktu tersingkat yang memungkinkan dengan biaya yang wajar. Jadi pada dasarnya kegiatan ini adalah untuk meminimalkan biaya, mengefektifkan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi. Kalau kita sudah bisa meminimalkan biaya dalam suatu proses produksi, tentunya kita akan menghasilkan produk yang bisa bersaing di pasaran, bisa istilahnya secara ongkos produksi bisa minim dan kita bersaing untuk istilahnya kalau dijual bisa memberikan margin keuntungan yang lebih besar.
Jadi ruang lingkupnya dalam perencanaan tata letak fasilitas nanti ini istilahnya kalau kita spesifik nanti di tata letak fasilitasnya, maka ruang lingkupnya nanti adalah jumlah, lokasi dan ukuran fasilitas manufaktur, warehouse atau pergudangan dan atau pusat distribusinya. Ini nanti ruang lingkupnya ini. Selain ini kemudian sentralisasi versus desentralisasi gudang. Jadi kita kalau berbicara tentang gudang, kadang-kadang kita ada gudang yang tersentral, letaknya hanya satu untuk berbagai macam keperluan. Ada juga gudang kita sebar sesuai dengan kebutuhan. Ini sebagai pembahasan nanti pada perencanaan fasilitas, mana yang lebih memungkinkan dalam suatu lokasi. Apakah kita membuat suatu gudang yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan, atau kita membuat beberapa gudang, mana yang nanti yang akan lebih efektif. Ini termasuk bahasan dalam perencanaan kota nasional. Jadi kita di awal tidak bisa menentukan mana yang lebih baik, tapi nanti akan menyesuaikan dengan situasi atau lokasi yang ada, mana nanti yang akan digunakan. Jadi secara garis besar gudang itu dapat kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah untuk gudang bahan baku atau raw materialnya, kemudian gudang untuk barang setengah jadi atau kita kenal sebagai work in process. Kemudian yang terakhir adalah gudang barang jadi atau istilahnya hasil produknya atau finish good-nya. Nah, ini apakah nanti kita bagi beda, nanti akan berbeda-beda tergantung dari lokasinya. Kemudian ada pembahasan tentang mengakuisisi fasilitas yang ada versus rancangan pabrik masa yang akan datang. Jadi ada penghitungan mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih memungkinkan, apakah mengakuisisi fasilitas yang ada. Istilahnya kalau akuisisi fasilitas yang ada itu kita akan merancang suatu produk tempat produksi, sudah ada fasilitas, kita tinggal mengakuisisi, kemudian kita melakukan modifikasi, ataukah kita merancang dari awal suatu industri. Nah, ini bisa jadi sebagai analisis yang perlu dilakukan pada saat perencanaan fasilitas. Kemudian adanya fleksibilitas yang dibutuhkan karena ketidakpastian pasar dan teknologi. Nah, yang kita tahu bahwa namanya pasar dan teknologi itu adalah suatu hal yang berkembang, berubah. Mungkin ada tren-tren yang berkembang dalam suatu pasar dan juga suatu perkembangan teknologi. Itu juga bagi bahasan yang perlu kita pertimbangkan dalam suatu perencanaan produksi tersebut. Kemudian penghubungan antara penyimpanan dengan proses manufakturnya, dan juga tingkat integrasi vertikal, termasuk keputusan subkontrak versus manufaktur. Jadi dalam industri manufaktur kadang-kadang kita apakah semua sub produk, misalnya kalau kita mempunyai suatu produk itu kan gabungan dari beberapa komponen, apakah semuanya itu perlu kita buat semuanya, misalnya kita produksinya sendiri, atau kita bisa memberikan istilahnya mensubkan atau memerintahkan ke pihak ketiga untuk membuat salah satu komponen, baru kemudian kita gabungkan
menjadi suatu produk dengan apa yang sudah kita hasilkan. Kemudian juga ruang lingkupnya adalah bagaimana sistem kendalinya, pengendalian material, perlengkapan, dan perpindahan material antar gedung, antar lokasi perlu kita pertimbangkan, karena untuk pemindahan material ini kan kita akan mempertimbangkan apakah perpindahan dengan menggunakan alat bantu, katakan forklift, atau kita membuat mekanisme menggunakan pola ban berjalan untuk memindahkan materialnya, atau cukup dengan tenaga pekerja aja, misalnya tenaga manual saja. Nah, ini yang juga menjadi ruang lingkup pembahasannya nanti. Kemudian perubahan teknologi konsumen, supplier, perusahaan manufaktur, material handling, storage, dan pengendalian. Ini kaitannya dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi bagaimana proses manufaktur yang berjalan tersebut. Nah, beberapa hal yang menjadi dasar pada perencanaan fasilitas ini, yang pertama adalah kekuatan pemilikan modal. Jadi berapa modal yang kita miliki, berapa modal yang diperlukan untuk membuat suatu industri. Nah, ini merupakan hal-hal yang menjadi dasar pada saat kita merencanakan suatu fasilitas. Kemudian perancangan produknya, bagaimana produk itu nanti akan dihasilkan, mulai dari desainnya, mulai dari komponen-komponen yang penting. Excelnya, saya nggak meriksa Excelnya kemarin karena repot, masih kurang 4 Excelnya. Jadi ini perpindahannya ini. Sebentar ya. Sorry, ada interupsi sebentar tadi. Nah, dilanjut ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat perencanaan fasilitas, yang pertama tadi adalah masalah modal, yang kedua adalah masalah perancangan produknya. Jadi nanti bagaimana nanti produk itu akan dihasilkan, mulai dari desainnya, mulai dari komponen-komponen pendukungnya, kemudian masing-masing komponen itu kan nanti akan dihasilkan oleh subunitnya. Nah, sampai dari nanti bahan bakunya sampai proses produksinya sampai ke barang jadinya, itu juga perlu dipertimbangkan dari awal. Kemudian perencanaan volume penjualan. Nah, kenapa perencanaan volume penjualan ini juga perlu kita kaji di awal, karena kaitannya dengan bagaimana nanti hasil dari penjualan produk tersebut, apakah kira-kira
bisa menutupi dari biaya produksinya. Tentunya ini juga harus melihat dari potensi pasarnya, bagaimana kira-kira nanti ke depannya, kemudian jumlah yang dihasilkan. Karena kan untuk mendapatkan harga dasar itu kan kita juga harus mempertimbangkan berapa kapasitas yang dihasilkan agar harga tersebut bisa ekonomis. Misalnya kalau kita membuat produk itu dalam jumlah hanya 100 biji, tentunya berbeda biayanya kalau misalnya kita membuat 1000. Nah, itu juga harus dipertimbangkan sehingga kita harus bisa merencanakan berapa yang dihasilkan dan kira-kira volume yang bisa terjual itu nanti berapa, sehingga nanti akan secara ekonomis akan memberikan keuntungan. Kemudian pemilihan proses produksinya. Sebentar lagi nih. Ya. Ya. Koordinasi ini yang tadi dengan sudah Bu Susi. Mari terintip lagi. Alon-alon. Sampai mana tadi? Oh iya, masalah pemilihan proses produksi ya. Jadi dalam merancang fasilitas pabrik atau fasilitas industri itu sendiri nanti juga akan terkait dengan bagaimana proses produksi yang kita laksanakan. Apakah produksinya itu nanti suatu prosesnya itu proses yang kontinu atau yang produk by order, atau ini juga akan mempengaruhi pada nanti mana kita merancang suatu fasilitas pabrik. Nah, kemudian ada analisa
buat atau beli, atau kalau kerennya adalah analisa buy or product. Nah, ini adalah bagaimana kita memperhitungkan secara nilai ekonomis kalau dalam salah satu komponen produksinya tersebut lebih ekonomis mana, apakah kita membuatnya atau kita membeli dari pihak ketiga. Nah, maka kalau misalnya secara ekonomis itu lebih baik kita beli, ya kita melaksanakan membeli. Tapi kalau secara ekonomisnya kita lebih ekonomis untuk membuat sendiri daripada kita membeli dari pihak lain, nah ini adalah analisa buat atau beli. Kemudian yang ini adalah salah satu yang paling pokoknya adalah ukuran dari pabrik. Ukuran pabrik ini terkait dengan lokasi yang kita miliki. Ada dua hal yang berbeda antara kita sudah memiliki lahan yang tersedia, kemudian baru kita merencanakan pabrik untuk disesuaikan dengan lahan, atau kita sudah punya perencanaan suatu pabrik, kemudian kita mencari lahan yang cocok dengan ukuran kita ini. Nah, ini istilahnya kalau dibilang mana dulu kita merancang pabriknya dulu baru mencari lokasinya, atau kita mencari lokasinya dulu baru merancang pabriknya. Ini yang menjadi pertimbangan juga nanti. Kalau kita merancang dulu baru mencari lokasinya, tentunya di situ ada kesulitan karena lokasi yang tersedia belum tentu sesuai dengan rancangan yang sudah kita miliki. Katakanlah kita rancangan yang kita miliki itu luasnya sekian dengan bentuk seperti ini, ternyata lokasi yang tersedia sulit untuk kita dapatkan seperti itu. Atau juga kita mencari lokasinya dulu. Yang penting lokasinya luasnya memenuhi, baru kemudian kita merancang tata letaknya dan sebagainya menyesuaikan dengan tempatnya. Ini soal yang berbeda, mungkin mana nanti yang akan lebih mungkin, yang lebih possible yang dilakukan, apakah ya, cari lokasinya dulu atau rancangannya dulu. Nah, kalau sudah semua proses di atas ini terlaksanakan, tentunya baru kita akan menentukan harga jual dari produk. Karena yang di atas ini semua kan nanti terkait dengan ongkos produksinya, biaya produksi yang mulai dari investasi awal, kemudian untuk kepentingan biaya produksinya, istilahnya investasi awal bagaimana nanti pembelian mesin-mesinnya sampai dengan proses produksinya, kemudian juga ditambahkan dengan ongkos produk persatuannya. Misalnya kalau investasi awal sudah, kemudian untuk kepentingan ongkos produksinya kan kita tinggal menghitungkan dari mulai dari bahan bakunya berapa, kemudian kebutuhan untuk katakan listriknya, bahan bakarnya, pekerjanya, sehingga nanti ketemu ongkos produksinya persatuan, baru kita akan menentukan harga jualnya. Tentunya harga jual ini juga melihat dari kompetitor kita. Nanti berapa harga yang dijual oleh kompetitor kita agar harga kita itu juga tetap bisa bersaing. Kita tidak asal menentukan, tapi juga kita harus melihat dari kompetitor kita juga. Karena kalau kita menentukan harga kita nanti harganya tinggi, tentunya nanti daya saingnya di pasaran akan kurang dibandingkan kemudian lokasi pabriknya. Nah, ini terkait tadi dengan ukuran pabrik tadi ini ada kaitannya. Tata letak pabriknya,
kemudian tipe bangunan pabriknya, ini saling berkaitan semua ini antara lokasi pabrik, tata letak pabrik. Kemudian ada hal juga yang perlu dipertimbangkan, ada kemungkinan perubahan macam produk yang akan dibuat. Karena dalam suatu mesin produksi kadang-kadang dia bisa menghasilkan produk-produk yang berbeda. Nah, perlu juga dipertimbangkan kemungkinan untuk melakukan diversifikasi produk, bermacam produk yang bisa dilakukan dalam satu pabrik yang sama. Kemudian terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik. Nah, ini hal masalah pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik ini mengantisipasi apabila pabrik tersebut bisa istilahnya secara ekonomis memberikan keuntungan yang besar, kemudian kebutuhan pasar juga semakin meningkat, sehingga kita perlu meningkatkan produk. Dengan meningkatkan produk, kadang-kadang kita harus menambah mesin, kemudian mungkin membuat unit produksi baru, menambah bangunan baru dan sebagainya. Itu juga harus masuk dalam pertimbangan pada saat merencanakan suatu pabrik. Sehingga untuk melaksanakan perencanaan tersebut, prosedur awalnya yang perlu kita lakukan, kita mendapatkan data-datanya dulu, data-data dasarnya dulu, komponen-komponen yang berpengaruh kita harus dapatkan semua. Kemudian kita analisa, kemudian baru kita merancang proses produksinya. Kemudian kita rencanakan pola aliran barangnya, apakah barangnya itu akan mengikuti, nanti kita akan bicarakan tentang macam-macam aliran barang dalam suatu proses produksi. Kemudian mempertimbangkan rencana material handlingnya, pemindahan barangnya secara menyeluruh, mulai dari datangnya bahan baku, kemudian pergerakan bahan setengah jadi, sampai dengan bagaimana pengiriman barang jadi ke konsumennya. Kemudian setelah ini didapatkan, kemudian kita hitung kebutuhan peralatannya. Nah, peralatannya apa saja yang diperlukan dalam menghasilkan produk, kemudian peralatan untuk material handlingnya, untuk transportasinya dan sebagainya. Kemudian baru merencanakan stasiun kerja mandiri. Ini adalah prosedur pada saat merencanakan fasilitasnya. Peralatan pemindahan barang, mengkoordinir kelompok operasi yang berkaitan. Jadi beberapa sub unit produksi yang saling berkaitan, yang menghasilkan suatu produk ini harus dikoordinir biar berjalan secara selaras, efektif, efisien. Nah, kegiatannya yang saling terkait harus direncanakan dengan baik. Kemudian bagaimana kebutuhan gudangnya nanti, tadi yang sudah disampaikan, apakah gudangnya sebagai gudang bersama atau gudang yang tersendiri untuk masing-masing barang, mulai dari bahan baku, setengah jadi hingga bahan hasil produknya. Menentukan kegiatan pelayanan dan kegiatan lainnya, kebutuhan ruang, inilah mengalokasikan kegiatan di seluruh ruang. Nah, kemudian setelah semuanya terencana, kemudian jenis bangunan yang diperlukan seperti apa, kemudian tata letaknya antara bangunan tempat produksinya, bangunan mesingnya, bangunan pendukungnya dan sebagainya harus
rencanakan, kemudian dievaluasi dan diperiksa dengan orang yang tepat. Maksudnya di sini harus biasanya selalu melibatkan konsultan pada saat perencanaan, itu ada konsultan perencanaan. Setelah itu baru dicari memperoleh persetujuan dari manajemen, kemudian baru di mohon tata letak, kemudian ini adalah prosedur-prosedur yang dilaksanakan pada saat merancang suatu fasilitas produksi. Nah, kalau tahapan penyusunannya ditentukan dengan apa yang akan dibuat, misalnya produknya apa yang akan dibuat, menentukan berapa banyak produk yang akan dibuat. Kemudian bagian-bagian ini yang tadi saya sampaikan, analisa buat atau beli tadi, menentukan komponen yang akan dibeli dan komponen yang akan dibuat. Nah, kemudian menentukan bagaimana memproduksi setiap komponen yang dibuat, menentukan urutan perakitan. Dalam merakit suatu peralatan itu kan ada urut-urutannya. Contoh gampangnya kalau kita bongkar pasang senjata itu kan kita tidak bisa sembarangan, misalnya melakukan kegiatan mana yang dipasang dulu, mana yang dipasang belakangan, atau ada yang bisa dilakukan secara paralel, mana yang harus secara berurutan yang tidak boleh terbalik, dan itu harus bisa dilaksanakan. Urutannya harus benar. Kemudian menentukan waktu standar dari setiap operasi. Nah, waktu standar setiap operasi ini akan sangat menentukan bagaimana kita merencanakan jumlah produksi yang bisa kita peroleh pada satuan waktu. Misalnya kita bisa menentukan berapa produk yang bisa dihasilkan dalam satu hari. Itu dapat dihitung dengan menentukan waktu standar dari setiap operasi. Dari mulai urutan pertama sampai terakhir operasi itu kita kan sudah ada urutannya, dan itu ada yang dilakukan secara paralel dan ada yang harus dilakukan secara sekuensial, harus berurutan. Nah, dengan kita tahu waktu masing-masing urutan tersebut, maka kita akan bisa menghitung kira-kira dalam satuan waktu kita akan mampu menghasilkan berapa produk. Ini bisa kita gunakan untuk merencanakan omset yang dihasilkan dalam satuan waktu. Laju produksi pabrik, ini tadi jumlah yang diproduksinya tadi. Terus kemudian jumlah mesin yang dibutuhkan.
Iya. Oh, iya. Kayaknya tapi kesulitan semua. Kayaknya tapi kesulitan semua kadang-kadang dibuka pintunya jadi nggak kuat. Aku gak pelajaran wis metu mau ya. Siap. Iya. Yo
Jadi kalau kamu badan, jangan buru-buru tuh minum obat kayak gini. Ini obat antivirus nih. Saya dibeliin suami saya satu strip itu 700.000 karena diduga saya kena COVID gitu. Nanti setelah isoman 14 hari saya tuh nggak minum ini, saya cuma minum satu strip. Habis itu saya tahu obat ini yang bikin saya sembuh. Orang-orang kalau waktu kita COVID yang kita butuhkan imun tubuh dengan memperbanyak vitamin D. Nggak salah, ini vitamin D-nya. Vitamin D duit kolega saya mengirimkan saya waktu saya isoman 14 hari. Saya langsung cium baunya gitu, langsung sembuh, saya sehat langsung. Kemudian ketersediaan. Bapak, untuk tadi pada saat penentuan tata letak lokasi fasilitas, apakah ada bagaimanakah cara menentukan peletakannya, apakah ada metode yang terbaik untuk menguji tata letak fasilitas tersebut, dan apakah ada seperti software-nya Bapak untuk kita nanti melaksanakan pemilihan tata letak dengan Bapak? Kalau untuk softwarenya sejauh ini saya belum ketemu dengan untuk tata letak tersebut, karena kalau tata letak desain itu kan biasanya para perancang rumah itu yang ada letak, tapi itu juga kelihatannya juga masalah punya saja estetika lah. Tapi kalau untuk bagaimana mekanismenya, kita nanti akan belajar misalnya bagaimana alirannya, bagaimana kita nanti akan merubah urutan aliran dalam suatu, misalnya ada beberapa produksi, nanti aliran mana yang lebih efisien, nanti ada hitung-hitungannya. Tapi nanti ke depan kita akan sampai ke materi itu nanti. Siapa Pak? Pas 18 orang ya, pas. Yang lain? Mungkin Bapak dosen izin bertanya. Ya, izin Kapten William ya. Ya, silakan Kapten William. Mungkin yang ingin kami tanyakan itu, kami di sini sebagai mahasiswa PMI juga menerima pelajaran mengenai perencanaan produk gitu. Jadi
Nah, kemudian kami juga menerima dari Pak dosen untuk perencanaan fasilitas. Yang ingin kami tanyakan keterkaitan dua materi perkuliahan tersebut, sebenarnya manakah yang lebih mempengaruhi? Apakah produk itu mempengaruhi perencanaan fasilitas atau fasilitasnya itu sendiri yang lebih mempengaruhi perencanaan produknya? Demikian, terima kasih. Ya kalau mau dihubung-hubungkan perencanaan produk dengan perencanaan fasilitas itu mana yang saling mempengaruhi, ya sebenarnya dua-duanya saling mempengaruhi. Jadi perencanaan produk juga mempengaruhi perencanaan fasilitas, perencanaan fasilitas mempengaruhi fasilitas produk. Tapi pada dasarnya fasilitas itu di dalamnya ada perencanaan proses produksi itu tersebut. Jadi kalau perencanaan produk itu lebih cenderung ke produk yang dihasilkan, Nah, perencanaan fasilitas di sini adalah kita merencanakan fasilitas, kita juga ada perencanaan produknya tadi. Maka tadi kan saya sampaikan sudah mulai dari produk apa yang dihasilkan, kuantitasnya, kemudian prosesnya, waktunya, kemudian mungkin kalau di dalam perencanaan produk itu kita tidak membicarakan luas ke fasilitas yang melingkupinya, tapi di dalam kita merencanakan fasilitas kita di dalamnya ada perencanaan produknya tadi. Istilahnya kalau sebagai gampangnya di dalam perencanaan fasilitas itu di perencanaan produk itu berada di dalam perencanaan fasilitas atau perencanaan kita merencanakan pabrik tersebut. Jadi apa ya? Ya istilahnya yang fasilitas itu secara globalnya, secara luasnya. Kalau perencanaan produknya itu lebih cenderung ke yang lebih kecil tadi. Kalau di dalam perencanaan produk itu kan mungkin hanya berbicara masalah produknya itu nanti variasinya seperti apa, distribusinya seperti apa, prosesnya seperti apa. Sebenarnya sedangkan dalam fasilitas itu adalah lebih ke infrastrukturnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu. Terima kasih menyentuh Pak Doni. Masih ada lagi? Ini ada kewajiban untuk mengisi khotbah enggak ini? Febri yang mau khotbah di mana, Feb? Ya, sama aja kami ini. Gimana kemarin sukses di Idul Adha? Alhamdulillah nih, ya sedikit ini. Iya. Dikit-dikit barokah yang penting. Oke, kalau memang nggak ada, kita juga persiapan mau sholat Jumat. Mungkin saya akhiri dulu pertemuan pertama ini. Pertemuan berikutnya dijadwalkan hari Kamis ya? Kamis harusnya. Kamis pagi ya. Karena kemarin Kamis pagi kita donor darah, terus saya juga ada Vicon-nya, saya minta kasih waktu lain. Berarti minggu depan insya Allah kita di Kamis pagi ya ketemu ya. Nanti materinya akan saya kirim ke siapa kemarin sih, Indra. Siapa kemarin ya? Izin Bapak. Oke, jadi nanti materi PPT-nya saya kirimkan. Sebelum saya akhiri, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, tidak lupa selalu mengingatkan ini agar taat prokes. Kita masih di situasi pandemik,
kita utamakan kesehatan diri kita sama keluarga. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dan selalu sehat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mujin. Ya selalu Mujin. Terima kasih Mujin.